teman-teman, kembali lagi di Espresso Sinala, ekspresi siswa dalam berliterasi di Sementara. Aku Veve dan aku Deva, kami dari SMA Negeri Taruna Nala, Jawa Timur. Hari ini kita mau ngapain nih, Dev? Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih tentang sekolah digital. Waduh, menurut kamu sendiri nih, sekolah digital itu apa, Dev? Kalau dari katanya nih, ada kata-kata digital berarti segala suatu program berbasis digital tapi runningnya di lingkungan sekolah nih, Faye. Waduh, asrama ini termasuk nggak nih? Termasuk dong, karena kita kan anak boarding school nih, anak asrama. Jadi segala suatu program berbasis digital tapi diaplikasikan dalam bentuk pembelajaran di asrama maupun di sekolah, Faye. Oh gitu ya, Dev ya. Jadi Bener semuanya banget. udah terintegrasi agar lebih mudah diakses dan diawasi, Dev. Menarik banget gak sih pembahasan kita kali ini? Menarik banget dong. Dan aku jadi penasaran nih, perbedaan sekolah digital sama sekolah nggak digital itu apa, Dev? Kalau di sini sih waktu kita masa basi dan udah street 3 nih, mah mentor. Waduh, raja kampus nih ya. Senggol dong. Waduh, penonton ini belum tahu nih basis itu apa. Coba jelasin dong, Dev. Basis itu apa? Kita spill dikit. Spill mungil nggak sih namanya? Spill mungil. Nah teman-teman, basis itu adalah 3 bulan pertama waktu kita masuk SMA Negeri Taruna Nala Jawa Timur ini. Masa pembentukan karakter dan masa pengenalan lingkungan. Dan waktu basis pun kita sangat ditempa ya, Dev, ditempa secara fisik dan mental, dan itu berpengaruh sama karakter kita. Jauh lebih disiplin, bertanggung jawab, dan yang pastinya nggak cengeng. Itu sih yang bisa diambil dari hikmahnya basis ini. Benar banget. Nah, ingat nggak sih sore-sore kita nyanyi pakai lagu apa, Fe? Tiada gunung terlalu tinggi. Menarik banget tuh, Dev, kalau diingat, karena habis lari sore kita disuruh push up nih 100. Udah waktu sampai 99 disuruh ngulang, Dev. Itu aku dongol banget sih, Fe. Soalnya apa? Kita itu bukan dituntut untuk aktivitas fisik aja nih, tapi kita dituntut untuk pembelajarannya. Kita seperti sekolah-sekolah reguler pada umumnya. Bener banget nih, Dev. Apalagi waktu basis kita sangat dibatasi ya oleh alat digital. Akhirnya pembelajaran pun itu secara konvensional, berpacu pada guru dan buku sebagai penunjangnya, Dev. Padahal sekolah kita itu fasilitas IT-nya bener-bener sangat memadai. Memadai nggak sih? Banget. Nah, kayak pembelajarannya itu bener-bener kayak kita didongengin gitu nggak sih? Bener banget. Kayak gurunya ngomong sendiri, kita tuh udah ngantuk-ngantuk banget. Dan itu suatu tantangan banget buat aku sih, Be, karena di SMP ku itu udah terkenal lah alat-alat digital itu tadi, udah diperkenalkan. Tapi kembali lagi nih, kita udah punya fasilitas yang memadai, tapi kita nggak boleh menyentuhnya. Nah, aku jadi penasaran lagi nih, kalau masalahnya seperti itu, apakah kita itu termasuk sekolah digital nggak sih? Dalam istilah sih gini, Ve, sekolah digital itu, sekolah kita itu udah memadai banget untuk menjalankan aktivitas program belajar sekolah digital ini tadi. Tapi dalam lingkup masa basis kita ini nggak boleh dan tidak diperkenankan menyentuh alat-alat digital. Dan dalam teori sendiri itu termasuk 1.0. Wah, 1.0 berarti kayak ada tingkatannya gitu? Bener banget. Nah, tingkatannya ini ada 1.0, 2.0, dan 3.0. Ingat gak sih setelah 3 bulan namanya nih kita masa basis, 2 bulan setelahnya pandemi itu bener-bener ngelonjak banget gak sih? Iya sih. Aku bener-bener kaget sih, dan itu dapat pengumuman dari pihak sekolah sama asrama. Kita dipulangkan dan mengalami pembelajaran online kelas nih. Akhirnya kita 9 bulan tuh online kelas ya, Dev ya? Benar banget. Balik lagi butuh penyesuaian. Dari yang awalnya kita pembelajaran secara konvensional, akhirnya kita beralih nih ke full digital. Bener Beda banget. 180 derajat, otomatis beradaptasi lagi, Benar Dev. banget nih. Nah, kalau secara teori itu namanya 3.0, karena benar-benar kita manfaatkan teknologi digital ini tadi. Jadi dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran kita benar-benar menggunakan 100% alat-alat digital nih, full digital maksudnya. Menyenangkan banget gak sih, Dev, online kelas ini? Buat Menyenangkan aku yang banget. anak lomba seperti ini, online kelas ini tuh bener-bener buat aku jadi bisa mengeksplor diri, Dev. Bener banget. Kalau kamu nih? Apalagi kan, kamu tahu sendiri lah, aku anak-anak mageran gini, sukanya cuma rebahan sambil baca buku atau pembelajaran gitu aja. Jadi aku tuh seneng banget sih kalau adanya online kelas ini. Wah, berarti
kita itu ternyata udah pernah ngelewatin masa sekolah digital 1.0, 2.0 dan 3.0 nggak sih Dev? Benar banget. 1.0 waktu kita basis, 3.0 waktu kita online class, dan 2.0 ya waktu saya ini nih. Bener, dan alhamdulillahnya nih setelah 9 bulan yang bener-bener suntuk pusing gak sih online class itu, jadinya kita dapat pengumuman nih dari pemberitahuan nih dari pihak asrama sama sekolah. Alhamdulillahnya kita menjadi anak boarding school Boarding school sesungguhnya. Bener-bener harus penyesuaian lagi gak sih? Yang awalnya kegiatan kita gak ke struktur, alhamdulillahnya jadi ke struktur. Yang bangun pagi, bangun jam 8 nih, jadinya kita bangun jam 3, jam 4, kayak gitu-gitulah. Karena ada terstruktur ya kegiatannya. Bener banget itu. Terus habis online class kita ngapain nih Dev? Tatap muka ya? Tatap muka dan balik lagi butuh penyesuaian. Yang awalnya tatap layar akhirnya jadi tatap muka. Yang awalnya 100% digital akhirnya setengah nih digitalnya. Soalnya ada nih berbagai guru macamnya, tapi ada beberapa guru nih yang menggunakan bener-bener 100% hanya paper aja nih teman-teman. Jadi kayak belajarannya itu hanya fokus pada gurunya dan kita nyatet. Tapi ada juga yang setengah-setengah, kayak menggunakan paper tapi juga masih menggunakan alat-alat digital itu tadi. Masih ada manfaatnya lah kita online class itu. Bener banget. Masih ada vibes-nya manfaat online class gak nih? Bener banget. Ada nggak? Ada lah. Ini sih kalau aku waktu online kelas ini tiba-tiba ada pemberitahuan dari perpustakaan kita. Jadinya ada perpustakaan digital nih yang apa ya, kayak aku nih bisa baca-baca sambil tiduran nih. Bener Sambil banget. main HP bisa ngeliat notifikasi apa. Ada notifikasi dari doi aku. Oh my god. Waduh, jadi bisa baca Bener buku di mana banget. aja Dev Iya. ya karena perpustakaan online ini. Bener banget. Jadi kayak hari Minggu tuh hari me time-ku nih, Be. Dan aku tuh suka banget baca buku. Aku bener-bener kayak kecanduan banget nih baca buku sambil minum apa, Be? Minum Trili Bener dong. banget. Tapi ngomong-ngomong tentang Trili nih. Jadi gimana Dev? Kita spill aja lah Trili itu apa. Kamu yang nyepil lah. Iya, oke lah. Jadi teman-teman, Trili adalah minuman khas SMA Negeri Tarunala Jawa Timur ini. Bener banget. Taitinya nggak sih? Taitinya. Taitinya SMA Negeri Tarunala Jawa Timur ini. Dan kita itu nggak bisa nih kulineran seperti teman-teman yang ada di rumah, yang bisa bakso lah, bisa minum Iya. Starbucks. Starbucks. Kita itu nggak bisa guys. Jadinya Koperasi Siswa Asrama kita menyediakan sebuah Taiti yang namanya Trili itu tersebut. Jadi rasanya ya kalau udah minum Trili tuh kayak jadi orang terkeren gitu loh. Prima ngerti nggak donna, sih? iya nggak Bener sih? banget. Aduh. Jadi kalau kalian kapan-kapan nih ya ke Semantar jangan lupa. Wajib nih. sih, Wajib. itu Itu hukumnya wajib. Bener-bener banget, Hukumnya bener banget. wajib. Terus gimana nih Dev selanjutnya? Nah, pembayarannya juga Waduh. secara digital nggak sih? Iya, pembayarannya itu secara digital. Jadi kalian nggak usah perlu khawatir nih kalau kalian nggak ada uang cash. Karena Cashless. KSA itu menyediakan scan QR dan juga pembayaran secara ATM. Bahkan yang lebih kerennya lagi, lebih canggihnya lagi, Apa tuh, V? kelas 10 itu bisa bayar pakai kartu pelajar. Ih, keren banget gak sih Keren itu? banget, keren banget. Bener-bener ngikutin perkembangan zaman Bener gak sih? banget. Dan ngikutin namanya sekolah digital banget itu. Tapi nggak hanya pembayaran, Gimana tapi nih? kehadiran kita itu juga secara digital. Itu. Jadi fingerprint kita nih ya itu bisa kekontrol sama HP Handphone orang tua kita. nggak sih? Jadi kalau dalam istilah sementara apa? No skip, No skip. lah. Jadi nggak bisa nih skip. Bener banget. Nah, kalau teman-teman di rumah bisa skip pelajaran atau bagaimana kegiatannya tuh bisa lah ya. Soalnya nggak kepantau. Tapi kalau kita langsung kepantau nggak sih sama orang tua? Kepantau jadi nggak bisa. Bener banget nih. Nah itu menjadi utama ya, learning management system Dev. Jadi semuanya memusatkan hal agar lebih bisa dipantau Dev. Dan itu sejalan sama visi dari sekolah digital. Ih, keren. Keren banget nih, saking kerennya Dev. Kita nggak sadar nih kalau ini udah lama Dev. Ih, sumpah lama banget nih. Bener banget, Aduh. tapi kerasa nggak kerasa. Tapi pengennya tetap lama nggak sih? Kayak 10 jam, 1000 jam? 1000 tahun. Oh, iya. 1000 tahun. Aku Lamanya kayak lagu nih. Kok jadi nyanyi ya? Ya, oke teman-teman, jadi
Aku mau tanya nih teman-teman sama Oh. Feve nih. Satu pertanyaan ya. Iya, gimana sih harapan kamu ke depannya untuk sekolah digital ini? Harapan aku nih untuk sekolah digital, semoga sekolah digital ini semakin lebih maju ya. Bisa mengikuti era modernisasi agar bisa bersaing nih sama negara-negara lain. Benar Dev. banget, amin amin. Kalau kamu sendiri nih, harapannya apa, Dev? Kalau aku sendiri sih supaya ada pemerataan sih untuk sekolah digital itu sendiri. Yang sekolah yang belum terkena dampak sekolah digital semoga langsung lah dapat dampak itu tersebut. Bener Biar kita tuh banget. bisa sharing-sharing. Amin, Kamu amin, udah amin. dampak yang berapa sih? Teori dalam berapa sih? Amin, amin, 1.0, amin. 2.0 atau 3.0? Semoga harapan kita ini bisa terwujudkan ya, Dev ya. Amin. Ya, dan oke teman-teman, jadi selesai diskusi kita dalam program sekolah digital ini. Stay tune dalam pertemuan berikutnya nih. Aku Feve. Dan aku Deva. Kami dari Ekspresi Sinala, ekspresi siswa dalam Literasi berliterasi di di Semantanala. Bye bye.